Shalom, puji Tuhan. Hari ini saya menyampaikan firman Tuhan dengan judul diubah dalam hadiratnya. Maksudnya apabila Allah hadir, hadiratnya itu artinya Allah hadir, pasti ada perubahan. Tidak bisa orang berdiam diri. Musa tidak tahan menghadapi kehadiran Allah. Siapa saja tidak bisa tahan. Nah, untuk itu kita belajar tentang beberapa sifat Allah dalam hubungannya dengan manusia. Ada banyak sekali sifat Allah, tapi dalam hubungannya dengan manusia, yang saya ingin kemukakan yang pertama, Allah itu adalah Allah yang maha kuasa. Dia berkuasa, omnipoten, apa saja. Yang kedua, Allah itu Allah yang maha hadir. Omnipresent. Kita lari kemana saja tidak bisa bersembunyi. Dan yang ketiga, Allah itu Allah yang maha adil. Yang tidak membiarkan orang miskin tertindas. Orang lapar disia-sia. Dia sangat memperhatikan. Nah, Yesaya 40 ayat 26 kita baca. Arahkanlah matamu ke langit, lihatlah siapa yang menciptakan semua bintang itu. Kalau saudara bangun jam 2 malam, lihat bintang. Siapa yang menciptakan semua bintang itu? Satu pun tidak ada yang hadir, oleh sebab ia maha kuasa dan maha kuat. Enggak ada batas kekuasaannya. Tidak ada batas kekuatannya. Maha. Itulah sifat Allah yang pertama. Tapi dalam Mazmur 139 ayat 7 hingga 9, Allah itu maha hadir. Manusia suka takut kalau berbuat salah. Tapi takutnya sama orang lain. Takut kelihatan, apalagi takut polisi dan sebagainya. Tapi Allah itu Allah yang maha hadir. Dia hadir di mana-mana. Dalam Mazmur 139 ayat 7 hingga 9. Kemanapun aku pergi, menjauhinya, menjauhi rohmu. Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Terus, jika aku mendaki ke langit, engkau ada di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, Allah hadir di sana. Kita nggak bisa bersembunyi. Belajarlah hidup itu takut akan Allah. Jangan takut akan orang. Orang yang hidupnya takut akan Allah, suci, bersih, berkenan, dan diterima oleh Allah. Tapi siapa yang belajar takut sama manusia, penuh kepalsuan, penuh kepura-puraan. Dan satu ketika kita menghadapi Allah yang maha tahu itu. Dan kemudian Allah itu maha adil, sangat adil dia. Dan dalam Mazmur 140 ayat 7, ayat 13 dikatakan, aku tahu bahwa Tuhan akan memberi keadilan kepada orang tertindas dan membela perkara orang yang miskin. Kalau sudah tertindas, jangan langsung berontak. Tuhan itu mengajar kita sabar. Tuhan itu mengajar kita proses. Seringkali kita itu dengan kekuatan kita berontak, demonstrasi dan sebagainya. Itu bukan model dari Tuhan.
Sabar menunggu. Sebab Tuhan itu pasti memberi keadilan kepada setiap orang yang tertindas. Pasti dia membela perkara orang miskin. Jadi jangan suka kita merendahkan orang miskin, mengabaikan orang tertindas, bagaimana tuan terhadap pegawainya, hati-hati. Bagaimana nyonya terhadap pembantu rumah tangganya, hati-hati. Jangan menindas hak-hak orang, kita hargai. Allah Maha Kuasa, Allah Maha Hadir, dan Allah Maha Adil dalam hidup ini. Allah itu berdiam di sorga. Dalam Ulangan 4 ayat 9-40, sebab itu ketahuilah pada hari ini dan camkanlah bahwa Tuhan Allah yang di langit, di atas itu, dan di bumi yang di bawah, tidak ada yang lain. Dialah Tuhan. Di langit. Langit itu arasy Allah, tempat duduknya Allah. Dalam ayat yang lain dikatakan begitu. Dan pasal 5 ayat yang ke-22 sampai 33, di situ dikatakan 32-33, maka lakukanlah semuanya itu dengan setia, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Allah itu ada di sorga, tapi dia juga Allah yang maha adil. Kalau Allah itu turun ke bumi dan hadir di bumi, tidak kelihatan dengan mata. Kalau kelihatan dengan mata, dia bukan Allah yang maha kuasa. Seringkali kita berpikir nggak ada yang lihat. Enggak. Kalau dia hadir di bumi, itu untuk mengubah manusia. Supaya manusia itu jadi benar, jadi baik, sesuai dengan kehendaknya. Jadi Allah itu akan turun ke bumi, menunjukkan itu. Atau sebaliknya, orang itu akan dihukum. Kita berdoa betul-betul untuk suku Sunda, untuk bangsa-bangsa yang lain yang belum mengenal Tuhan. Sebab Allah itu bekerja melalui doa kita, melalui mimpi, melalui televisi yang dilihatnya, melalui tindakan Allah sendiri. Jadi jangan selalu berpikir Allah itu remeh gitu. Doa untuk keselamatan orang lain. Doa untuk keselamatan isi rumah kita. Allah itu hadir, ya. Nah, bila Allah hadir di bumi, dia mau mengubah kita, saudara sekalian. Atau sebaliknya Tuhan menghukum kita. Dalam Ulangan pasal yang ke-28, ayat 1, ayat 3, ayat 8. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Banyak orang berpikir hidup itu, wah, asal dia sekolah tinggi, asal dia pinter, asal dia... Seolah-olah nasib orang itu bergantung kepada manusia. Jarang kita berpikir bahwa langkah hidup kita itu ditentukan oleh Allah. Tapi mulai saat ini siapa yang ingin nasibnya baik, jangan berpikir tindakan manusia. Tindakan manusia itu baik, itu batasnya sampai pikiran. Tubuh itu memikirkan makan, minum, hidup kita di dunia. Jiwa itu memikirkan juga. Membela kepentingan tubuh. Itu saja.
Jiwa kita dipikir untuk kita hidup di atas muka bumi, demi melengkapi agar segala perkara kepentingan tubuh kita. Itu saja. Tapi roh kita itu berpikir tentang hidup kita di bumi sampai hidup kita di surga. Siapa yang hidupnya tidak mati, nggak usah pikir. Tapi siapa yang tahu hidupnya bakal mati, dia harus berpikir baik hal-hal di dunia ini maupun hal-hal di masa yang akan datang. Seimbang, balance. Siapa di sini yang mati hidup mikirin cari makan, cari hidup saja? Bertobatlah engkau. Satu kali kau akan menghadap Allah yang Maha Kuasa. Allah yang Maha Hadir itu. Dan Allah yang Maha Adil. Sebab engkau tidak memperdulikan dia selama kau ada di atas muka bumi ini. Sebaliknya, kalau ini diberkati, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. 68 tahun saya mengiring Tuhan Yesus. Melalui kesukaran untuk saya berbuat benar di hadapan Tuhan. Melalui kejujuran dan ketulusan. Itu tidak gampang. Meninggalkan cara-cara dunia. Hidup menurut cara-cara Allah. Itu tidak mudah. Seringkali saya menangis dan berkata, peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri. Saya orang pinter, saya sekolah tinggi. Di Bandung saya keluaran itu sekolah dulu Belanda itu. Yang sekarang menjadi Universitas Pendidikan UPI. Yang kalau kita mau ke Lembang, sederetan bangunan Belanda itu sebelah kiri. Itu saya sekolah di situ. Dari situ saya sekolah ke Amerika. Tapi untuk kita hidup, langkah hidup kita mau diangkat atau tidak, itu jangan bodoh. Jangan kau pikir bahwa pintermu itu cukup. Ada satu faktor yang kau lupakan. Hubungan dengan Allah itu dari hatimu. Kalau cuma dari akalmu itu hubungan cuma di atas muka bumi. Cari makan, cari hidup. Sampai kita dikubur. Jangan orang bersandarkan sekolah pinter. Tapi mari kita bersandarkan di situ. Maka Tuhan Allah akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Orang-orang muda, saya bersyukur kau masih muda. Kuat secara fisik. Kuat secara jiwa. Tapi apakah kau kuat secara roh? Sehingga kalau kau membuka segala satu, kau tidak berbuat dosa. Kalau kau buka ini gudangnya dosa. Halo? Ini gudangnya dosa. Apakah kau jujur terhadap Tuhan jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu? Percabulan, persundalan, perzinahan, semua ada di sini. Ayo kita bergumul melawan itu, melawan dosa. Untuk kita tetap berdiri di hadapan Tuhan sebab Tuhan berjanji jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu, maka Tuhan akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Ada satu faktor, bukan hubungan dengan manusia, bukan hubungan dengan sekolah, bukan hubungan dengan dagang, bukan hubungan yang terpenting. Kita ini bernapas karena Allah. Tuhan kasih kita
yang luar biasa, angin untuk kita bernapas, air untuk kita bisa hidup, api untuk kita bisa tetap hidup. Di dalam darah kita, di dalam tubuh kita pun ada api 36 derajat. Tadi saya timbang di sana. 36 derajat panas itu. Kalau nggak ada itu 3 perkara, saudara ada di mana? Lah kok nggak peduli sama dia yang ngasih angin, air yang memberi hidup, api yang menggerakkan. Enggak ada api, enggak ada gerakan. HP-mu itu bisa bergerak karena ada api. Tapi semua itu yang dari Tuhan kau diberi. Betapa miskinnya hatimu kalau kau cuma beragama Kristen. Miskin. Cuma beragama Kristen, tidak punya hubungan yang baik dengan Allah. Sebab kalau kau tidak mempunyai hubungan dengan baik dengan Allah, maka Ulangan 11 ayat 26 sampai 28 berkata begini, lihat, aku memperhadapkan kamu pada hari ini berkat atau kutuk. Tuhan beri kesempatan untuk kita duduk diam dalam hadiratnya. Untuk kita duduk diam membaca Alkitab. Tuhan itu sedang menghadapkan kita, berkat atau kutuk. Siapa yang tahu umurmu? Banyak kita kira umur kita masih panjang. Tiba-tiba kita diangkat Tuhan. Itu sebabnya saudara sekalian, kita harus memperhatikan berkat atau kutuk. Berkat apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Saat ini melalui pendeta Julius. Berkat kalau kau mendengarkan suara Tuhan yang kusampaikan hari ini. Tapi kalau tidak, kutuk. Dan kutuk jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, yaitu tidak mengikuti Allah dengan mengikuti Allah yang lain yang tidak kamu kenal. Apa Allah yang lain yang tidak kamu kenal? Kesukaan duniawi, hura-hura, tik-tak, aduh. Saya kalau lihat TV, saya cuma pikir dunia sudah tereh kiamat, manusia kok lupa ya. Saya tidak anti loh, tapi ingat kalau hidup itu, bahwa kita ini bakal mati. Jadi pikirkan untuk hidup dan untuk mati. Saudara-saudara, sekarang kita perhatikan hadirat Allah. Allah itu tadi tinggal di surga. Tapi kalau dia turun ke bumi itu demi kebaikanmu. Atau kalau kau tidak mentaati, hukuman. Nah sekarang Allah itu tinggal di bumi. Saya lihat saudara sekalian. Pertama kali Allah itu mau tinggal di bumi, itu di dalam tabernakel Musa. Tuh lihat, mereka berjalan selama 40 tahun di padang gurun. Rumah sembayangnya itu dikasih patok-patok, ya. Nanti dicabut lagi, diarak lagi. 40 tahun lamanya mereka kalau sembahyang masuk
ada 3 ruangan, ruangan depan, halaman, kemudian masuk di dalam kubah itu, di situ ada 2 ruangan, ruangan suci dan ruangan maha suci. Saya belajar di India, di Tiongkok. Coba perhatikan kemah sembahyang orang Tionghoa itu apa? Ada meja hiolo. Kirinya ada lampu lilin. Kanannya ada meja roti persembahan. Di sini ada tempat hiolo untuk nancepkan hiol. Itu asalnya dari situ. Dari sana. Di dalam Tubah itu ada ruangan suci. Di situ ada 3. Imam-imam itu kalau berdoa di situ ada lampu lilin terang, bukan lilin biasa, lampu minyak. Ada tempat suguhan makanan, sebut istilahnya meja roti pertunjukan. Dan ada mesbah dupa. Kalau orang habis sembahyang, tancapkan diri. Itu asalnya dari sana. Dari dulu orang sudah mendengar ada pohon yang tidak membawa mati. Itu semua dari Alkitab. Cuman orang ngomong. Makanya dari Tiongkok itu, Kaisar Tiongkok mengirimkan utusan ke barat mencari itu pohon buah yang tidak membawa mati. Yang diutus itu ya untuk mencari kitab buah yang tidak membawa mati itu 1 Tong Tai Chu. Itu putra mahkota. 2 Sun Gokong, siluman monyet. 3 Ti Pat Kai. Siluman apa itu? Kura-kura. Ingat? Mereka mencari buah yang tidak mau mati. Itu asalnya dari dalam tabernakel itu. Sama di India juga begitu. Sun Gokong itu, siluman monyet itu, diganti di India Hanuman. Itu perlunya belajar Alkitab dan belajar sejarah dunia. Jadi Alkitab ini waduh, luar biasa. Diselidiki nggak bisa habis-habis sampai mati. Sebab itu kita menyelidiki hadirat Allah. Pertama Tuhan itu hadir di dalam tabernakel, kemah sembahyang. Ya, tujuannya untuk menuntun bangsa Israel bebas dari perbudakan di Mesir. Ya, supaya menuju tanah perjanjian, Kanaan, yang sekarang disebut tanah Palestina. Sebab Kanaan itu dihuni oleh bangsa Filistin. Tanah Palestina. Jadi di Palestina itu sebenarnya bukan diduduki oleh orang Arab. Saya membaca dalam HP saya nih. Orang Arab tuh bilang kenapa kita bilang orang Israel kok merampok negeri mereka. Itu bukan orang Arab. Itu orang Palestina. Palestina itu berasal dari perampok bajak laut di Pulau Kreta dari daerah Italia yang bermukim di sana. Itu Palestina asal usulnya. Dan itu Tuhan mau usir dia. Itu aslinya Palestina. Tapi dalam orang Arab bilang, hei kamu mesti mengerti.
Janji Allah itu pertama-tama kepada Bapak Abraham ribu tahun yang lalu. Dan diberikan kepada anak cucunya. Anak cucunya itulah bangsa Israel sekarang. Kenapa kau bilang Israel merampok negeri? Tidak ada itu negeri mereka sejak zaman dulu. Sebelum agama Islam ada, sudah ada itu tanah diberikan kepada keturunan Abraham, yaitu bangsa Israel. Saudara nggak mau lihat ini, nanti boleh datang sama saya. Pimpinan orang Arab menyatakan itu. Agama Islam itu 600 tahun sesudah Yesus. Jadi Abraham sampai Yesus berapa ribu tahun. Kemudian agama Islam 600 tahun. Ini Alkitab. Ini ilmu pengetahuan. Saya tidak takut ditangkap. Karena ini fakta hidup. Kenapa orang yang baru saja muncul bisa berkatakan dia yang benar? Di sini diakui bahwa ini keturunan Nabi Ibrahim atau Abraham yang punya tanah itu. Hendaklah kita mengerti. Yang berteriak itu pemfitnah, pembohong besar. Orang-orang Palestina. Buka Google. Orang Palestina itu berasal dari mana? Asal usulnya. Bukan pemilik tanah itu. Itu mah perampok garong bajak laut yang menetap di sana. Itu sebabnya sudah kalian. Maka Tuhan itu ada pertama kali di dalam tabernakel. Ya, kita baca dalam Yosua 3 ayat 3. Dan memberi perintah kepada bangsa itu katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempat itu mengikutinya. Jadi di dalam tabernakel itu ada sebuah peti perjanjian. Peti perjanjian itu sudah sekalian, disitulah berisi yang pertama-tama 10 perintah Allah dari 2 loh batu. Tentang kekudusan, kebesaran Allah yang mesti dijunjung. Di dalamnya juga terdapat tongkat Harun. Tongkat Harun itu dulu wakilnya Musa, kakaknya Musa itu tongkatnya bisa bertunas, bisa tumbuh. Itu yang melambangkan bukan saja kesucian tapi kemahakuasaan Allah. Yang sekarang lambangkan dengan Rohul Kudus. Dan yang ketiga ada roti mana. Yang sepanjang 40 tahun diturunkan Allah dari langit. Supaya bangsa Israel bisa makan. Roti itu disimpan di situ. Dan itu yang melambangkan kita ini hidup bukan oleh roti saja. Tapi oleh mana, oleh firman Allah. Itu ada di dalam tabernakel itu. Dan di atasnya itu ada tutup peti itu. Dan di atas tutup peti itu sudah sekalian ada 2 malaikat. Dan di tengah ini ada sudah sekalian. Ya, di sini ya tutupnya ini di atas. Allah itu hadir di antara 2 malaikat ini. Dan ini kalau siang tiang awan, kalau malam merupakan tiang api. Yang menuntun bangsa Israel siang dan malam. Itu tabernakel.
Ya, disitulah penuntun supaya bangsa Israel dilepaskan dari perbudakan, masuk ke Kanaan menjadi pemenang. Kalau Allah beserta dengan hidupmu, maka engkau tidak lagi diperbudak oleh dosa, dilepaskan dari dunia, dituntun ke tanah perjanjian, Kanaan. Di sana engkau diarak sebagai pemenang. Ayat selanjutnya, ayat yang ke-6. Dan kepada para imam itu Yosua berkata, angkat tabut perjanjian dan menyeberang di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan. Artinya Tuhan harus menuntun hidup kita. Kehadiran Tuhan itu yang paling penting dalam hidupmu, dalam keluargamu, dalam bisnismu, dalam sekolahmu. Itu sebabnya saya mendidik anak cucu buyut begitu. Saya tidak mendidik Rubin untuk menjadi orang kaya, orang pintar, tapi jadi orang yang takut akan Allah. Yang mengikuti kehadiran Tuhan. Sebab tabut Tuhan itu berjalan di depan. Di depan bangsa itu. Ini yang harus hidup kita utamakan. Ayat selanjutnya kita lihat. Segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut itu, pengangkat tabut Tuhan, Tuhan semesta bumi berhenti di dalam air sungai Yordan. Maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu berhenti mengalir menjadi bendungan. Masih ingat peristiwa besar di Mesir? Mereka keluar melewati Laut Kulsum, Laut Merah. Maka air itu terbelah dan bangsa Israel berjalan. Kalau jalannya itu melalui barat, itu sudah sekalian, dalam 1 minggu aja mereka bisa sampai di tanah Kanaan itu. Tapi Tuhan melatih bangsa Israel ini supaya jadi kuat, di perang, menang. Hidup kita itu jangan ingin gampang-gampang, mudah. Sebab nanti di tanah Kanaan itu sebelum kita bisa menikmatinya, kita mesti perang dengan suku-suku bangsa itu. Itu sebabnya dia tidak memimpin bangsa Israel itu melewati barat tapi melewati timur. Itu sebabnya melewati timur ini sampai 40 tahun berjalan di padang gurun untuk melatih kita hidup jadi pemenang. Jangan biarkan hidup itu nyaman. Banyak orang berpikir, saya mah hidupnya capek. Mudah-mudahan anak saya sekolahkan pinter supaya hidupnya enak. Ternyata dia memang pinter. Pinter ngalicik, pinter percabulan, pinter persundalan. Banyak orang pinter itu kacau hidupnya. Kasihan. Tapi saya pilih Tuhan. Dia yang berjalan, kita mengikuti tabut itu. Kalau siang hari dia mulai bergerak, kemah yang tadi itu, kemah sembahyang itu dicabutin semua. Semua pindah jalan, ngikutin. Tiang awan sedang berjalan, pimpinan Tuhan. Kalau malam hari tiang api, padang gurun kan panasnya bukan main. Tapi Allah sanggup dengan tiang awan melindungi bangsa Israel. Kalau malam dinginnya pasir menggigil. Allah sanggup dengan hangat dari tiang api. Itu semua. Saya belajar tabernakel itu 3 tahun di Malang. Melihat pelajaran yang besar. Makanya ada gereja tabernakel itu
itu mereka sangat belajar tentang tabernakel, kemah sembahyang itu. Ya, ayat berikutnya, ayat 13 sudah? Ya, 17. Tapi para imam pengangkat tabut perjanjian itu tetap berdiri di tanah kering. Jadi ini sungai, masuk semua tersingkir. Di mana ada kuasa Allah, di mana ada hadirat Allah, di situ ada kuasa Allah. Jadi kalau hidupmu itu dari dulu menomorsatukan Tuhan, bukan cari duit, cari makan. Tapi hadirat Tuhan ada dalam hidup keluargamu. Maka seluruh keluargamu bisa menyeberang. Sungai pun, laut Kulsum diseberangi, sungai diseberangi. Sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberang sungai Yordan. Jadi kalau dari bagian barat, dari bagian timur ini, dia melewati seperti bangsa-bangsa sampai ke Yordania, sungai Yordan. Nah, tanah Israel itu di seberang sungai Yordan ini. Jadi kalau mau masuk ke tanah Israel itu dari Yordania. Sekarang ada Yordania, negeri Yordania itu. Dari situ nyebrang sungai Yordan baru masuk ke negeri Israel. Nah, sekarang orang yang berjalan itu lebih dari 600.000 orang bangsa Israel. Selama 40 tahun beranak bercucu, sebagian mati dihukum oleh Tuhan. Beranak lagi jumlahnya 600.000 laki-laki dan perempuan, enggak disebut anak berapa itu. Nyebrang sungai Yordan, luar biasa. Dan dipimpin Tuhan, berhasil. Karena Tuhan yang memimpin, berhasil. Tuhan memimpin hidupmu, keluargamu, berhasil. Nah, itu sebabnya sudah sekalian. Sebaliknya itu mendatangkan penghukuman kalau kita tidak benar. Di dalam 1 Samuel itu Allah itu maha adil. Ya. Di sana sudah 1 Samuel pasal 4 itu dikisahkan tentang Imam Eli, ya. Imam Eli itu pendeta zaman dulu. Punya 2 anak, Hofni dan Pinhas. Ini pendeta, anak-anaknya Baragajul. Jadi kalau orang mempersembahkan korban, kambing, domba, bagian yang enak-enak tuh pakai yaitu pecakar gitu, diserahkan korban di tempat korban, diambil sama dia. Makan, bikin sate kambing, sate sapi, pokoknya yang enak dimakan oleh Hofni dan Pinhas. Bapaknya imam, pendeta, bohwat, nggak bisa berbuat apa-apa. Marah sedikit, nggak dipeduliin sama anaknya. Itu sebabnya Tuhan menghukum keluarga Imam Eli, Hofni dan Pinhas. Ini dihukum oleh Tuhan. Sekalipun pendeta, sekalipun imam atau keluarganya, kalau nggak betul dihukum oleh Tuhan. Kita bisa baca Samuel pasal 4 ayat 17. Kalah perang sama orang Filistin.
Lalu pembawa kabar mengatakan orang Israel melarikan diri dari hadapan orang Filistin. Kekalahan yang besar telah diderita oleh rakyat. Lagi pula kedua anakmu Hofni dan Pinhas telah tewas. Dan tabut Allah sudah dirampas. Tabut peti perjanjian yang merupakan hadirat Allah sudah hilang, dirampas. Pertanyaan saya hari ini, dalam keluargamu, dalam rumah tanggamu, dalam bisnismu, hadirat Allah itu masih ada enggak? Apa kau cuma beragama Kristen? Sekarang ini hadirat Allah itu ada di dalam kita ketika Rohul Kudus ada dalam hidup kita. Apa kau cuma orang beragama Kristen? Adakah Rohul Kudus memimpin hidupmu? Aduh Tuhan. Kalau cuma kau orang pintar beragama Kristen, kau akan kalah perang. Hofni dan Pinhas yang kau kasih akan mati terbunuh. Keluargamu berantakan. Tabut Allah sudah dirampas. Kehadiran Tuhan tidak ada lagi dalam keluarga, rumah tanggamu, enggak ada. Spirit untuk berdoa, memohon kekuatan dari Roh Kudus, no more, tidak ada lagi. Kau cuma beragama Kristen. Hadirat Tuhan dirampas oleh bangsa musuh. Itu kenyataannya, saudara sekalian. Ya. Dalam pasal 5 ayat 2, 3 dan 6 kita melihat selanjutnya. Ya. Orang Filistin mengambil tabut Allah itu, dibawanya masuk ke kuil Dagon dan diletakkannya di sisi Dagon. Orang Israel dewanya Dagon. Kuilnya, rumah sembahyangnya, rumah sembahyang Dagon. Dirampasnya, dibawanya dimasukkan ke kuil Dagon. Next kita lihat, ketika orang-orang Asdod bangun pagi-pagi keesokan harinya, tampaklah Dagon terjatuh dengan mukanya ke tanah di hadapan hadirat Tuhan, tabut Tuhan. Lalu mereka mengambil Dagon, mengembalikannya ke tempatnya dalam kuil. Tapi besoknya jatuh lagi. 2 kali disusun, 2 kali jatuh. Lebih daripada itu ayat 6 dikatakan, tangan Tuhan menekan orang-orang Asdod itu dengan berat. Dan ia membuat bingung mereka itu. Ia menghajar mereka dengan borok-borok penyakit. Baik Asdod maupun daerah-daerahnya. Oh, bala penyakit datang. Dikutuk Tuhan orang-orang Asdod itu karena dia itu mengabaikan hadirat Tuhan, bukan di tempat Ka'bah daripada berhala, bukan. Harus ada di rumah Tuhan. Dan itu sebabnya, saudara sekalian, jangan mengabaikan kehadiran Tuhan. Kehadiran Tuhan itu yang akan mengubah nasibmu. Sekarang nasibmu bagaimana? Senin Kemis. Itu kayak orang dunia. Senin Kemis. Hidup segan, mati tak mau. Aduh. Hadirat Allah yang mengubah. Membuat kau baik. Membuat kau maju. Itu sebabnya sudah sekalian kita mesti memperhatikan ini. Ini kisah hadirat Tuhan di dalam kemah sembahyang. Ya.
orang Yahudi yang pertama, yaitu dalam tabernakel. Tapi kemudian bangsa Yahudi sudah hidup menang, ya. Dia sudah menetap, tidak lagi di padang gurun, ya. Maka sekarang Daud memindahkan semua peti perjanjian itu ke Yerusalem. Satu hari Daud sadar, rumahku terbuat dari kayu yang indah-indah. Tapi mengapa rumah Tuhan masih ada di dalam tenda? Jadi Nabi Nathan bilang, lakukanlah apa yang kau ingin hatimu itu lakukan. Aku akan membangun rumah yang tetap bagi Allah. Dan itu sebabnya Daud berniat membangun satu bangunan, gedung yang indah, pengganti tenda yang diusung-usung itu. Tapi Tuhan bilang, bukan kamu. Sebab tanganmu penuh berlumuran darah. Seluruh bangsa itu tahu bahwa Daud itu terus membunuh bangsa-bangsa. Jadi kalau nanti rumah Allah itu dibangun, bangsa-bangsa itu benci sama kamu. Sebab tanganmu berdarah. Karena itu yang membangun itu anakmu, Salomo. Namanya masih bersih di antara bangsa-bangsa. Dan itu sebabnya sekarang kehadiran Tuhan itu ada dalam bait Salomo. Bangunan Salomo itu, lihat tuh. Hadirat Allah dalam bait Salomo. Manusia yang biasa memuja diri sekarang diobahkan oleh hadirat Allah. Masuk ke dalam pujian penyembahan sejati. Ya, kenapa? 1 Yohanes 2 ayat 15 dan 16. Di situ, jangan kamu mengasihi dunia. Saya ulangi, jangan kamu mengasihi dunia dan apa yang di dalamnya. Ini perbuatan Kristen zaman sekarang ini. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih Allah kali Bapa tidak ada di dalam orang itu. Saudara itu tidak merasa ya. Kalau kau duniawi, kasih Allah itu tidak ada di dalam dirimu, dalam keluargamu. Sebab semua yang ada dalam dunia itu keinginan daging, keinginan mata, dan kesombongan hidup. Coba pikir yang ada dalam dunia ini apa? Yang dicari oleh dunia itu apa? Yang ditiru oleh orang Kristen dari orang dunia itu apa? Satu, keinginan daging. Hawa nafsu. Anu enak, anu ngenah, anu puas. Yang jatuh cinta, I love you. Ganti-ganti bini. Gospot itu lo baca, lihat. RCTI itu lo baca. Itu keinginan daging. Luar biasa. Saya juga punya keinginan daging, sama. Taklukkan itu. Ada orang bertanya sama saya, rahasianya panjang umur apa Pak? Di mana itu kita ditanya itu? Di daerah Jogja. Ada satpam. Pak umurnya berapa? 76. Bapak 76 masih piknik. Waktu itu 76. Rahasianya apa Pak? Panjang umur. Saya bilang sama satpam itu 3. Bini cuman 1. Bisa tahan Pak? Dibilang bini cuma 1, bisa tahan Pak.
Manusia itu hidup keinginan daging, percabulan, persundalan itu. Bahkan di dalam gereja itu, aduh, kelihatannya suci ya. Tapi Allah Maha tahu apa yang kau lihat di sini. Keinginan daging, keinginan mata, apalagi kalau bukan keinginan daging. Daging udah puas, bini sudah 4. Yang kelihatan, yang enggak kelihatan. Lalu kemudian keinginan mata. Apa saya mau lihat? Enggak puas-puasnya ini keinginan mata. Coba kita duduk di dalam hadirat Allah. Kita minta ampun buat dosa ini. Kalau perlu kita keliling dunia ini memuaskan keinginan mata. Udahnya mal-mal, toko-toko, aduh. Tempat tamasya, piknik, waduh. Pangandaran penuh. Tahu dari mana? Jebol dari Garut, jalan pantai. Ayo. Penyakit nggak peduli. Pokoknya sampai. Dan apa? Keangkuhan hidup. Daging sudah, mata sudah, yang terakhir kesombongan hidup. Oh, orang mangges keliling dunia. Orang mangges coba makanan Spanyol. Orang mangges coba makanan Meksiko. Nges kabeh. Kesombongannya. Dalam nama Yesus, mari orang Kristen penuh Roh Kudus bertobat supaya kita dibarui. Kalau penuh Roh Kudus itu Al-Hadir, kita dituntun, dibaharui. Nah, dalam bait Salomo itu sudah sekalian, 2 Tawarikh 6 ayat 39-40, begitu berdiri gedung tempat menyembah Allah, gantinya tabernakel itu, ya, maka kiranya engkau mendengar dari sorga, dari tempat kediamanmu yang tetap, kepada doa dan segala permohonan mereka, kiranya engkau memberikan keadilan kepada mereka, dan engkau mengampuni umatmu yang telah berdoa kepadamu. Tidak lagi dalam tabernakel, kan dalam bait yang dibangun oleh Salomo. Berdoalah Salomo. Ya, kiranya engkau mendengarkan doa kami. Kiranya engkau memberi keadilan. Kiranya engkau mengampuni setiap orang yang berdoa dalam bait itu. Tiba-tiba, sudah sekalian, next. Sebab itu ya Allahku, kiranya matamu terbuka dan telingamu menaruh perhatian doa yang dipanjatkan di tempat ini. Kalau dulu dipanjatkan dalam tabernakel, sekarang dipanjatkan dalam Ka'bah Salomo. Terus, sebab itu ya Allahku, kiranya matanya mau terbuka. Lalu kemudian, apa yang terjadi 2 Tawarikh 7 ayat 1-3. Setelah Salomo mengakhiri doanya, api pun turun dari langit, makan habis korban bakaran dan korban sembelihan, dan kemuliaan Tuhan memenuhi rumah itu. Apa yang dipersembahkan kambing domba habis, api turun dari langit. Ayat 3. Ketika segenap orang Israel melihat api turun dan kemuliaan Tuhan meliputi rumah itu, berlututlah mereka di atas lantai, muka mereka sampai ke tanah, sujud menyembah, menyanyikan pujian syukur bagi Tuhan, sebab Ia baik, sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih dan setianya.
Kalau orang dilawat oleh kehadiran Tuhan, nggak bisa nggak punya pengalaman. Kalau saudara cuma punya pengalaman beragama Kristen, saya mau bertanya apakah Tuhan berkenan menerima? Kecuali Roh Kudus. Itu sebabnya kita sekarang kudu berdoa 10 hari kita diajar supaya Roh Kudus turun ke atas hidup kita. Sebab sekarang itu hadir Allah ada di dalam mana? Tabernakel, 2 Bait Salomo, yang ketiga dalam diri Yesus. Jadi dalam diri Yesus itu hadirat Allah ada. Yohanes 1 ayat 17. Hukum Taurat diberikan oleh Musa, tapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus. Akhiri, berhenti dari hidup beragama. Sebab hidup beragama itu memenuhi hukum Taurat. Kalau aku baik, mudah-mudahan aku masuk surga. Itu hukum yang turun, hukum agama dibawa oleh Musa. Sekarang ini kita dalam gereja ini, kita tidak lagi di bawah hukum Taurat. Tapi kita ada di bawah kasih karunia. Ya, ini yang pertama, mengubah orang yang percaya supaya tidak binasa, berubah mendapat hidup kekal. Kita ada dalam Yesus. Jangan pikir agama tidak bisa menyelamatkan. Juga agama Kristen tidak. Saya sudah tua. Mungkin kalau saya sudah mati, sudah baru terngiang-ngiang suaranya. Saudara-saudara, dalam Yesus inilah terjadi. Mengubah orang percaya. Mendapat kasih karunia. Pengampunan. Itu yang kita junjung. Selain itu mengubah orang percaya. Tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3. Ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Oh, luar biasa. Itu loh Yesus. Sebab pada waktu yang dibaptis, Yesus dibaptis oleh Yohanes. Kelihatan seperti burung merpati. Itu Roh Kudus turun atasnya. Lalu kedengaran suara, inilah anakku yang kukasihi. Dengarlah kepadanya. Hadirat Allah bukan lagi dalam Bait Salomo, tapi ada dalam Yesus Kristus. Anak Allah itu. Sehingga Yohanes 4 ayat 24 dikatakan, Allah itu roh, bukan lagi kelihatan. Barang siapa menyembah Dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Kebenaran dari firman Allah. Dalam roh Kudus. Saya itu pendeta gereja Betel. Sedih kalau melihat jemaat itu nggak peduli sama firman Allah. Peduli cikurbu, kau yang menangan duit, ke pasar, kena COVID, piknik, sesepedaan, kena COVID, makan minum di restoran kan buka, mulutnya terbuka, kena penyakit. Oh Tuhan, Om Julius dengan sekolot, tapi dilindungi Tuhan, dipelihara Tuhan, sebab saya lihat kehadiran Allah dalam Yesus itu menjaga saya.
Yohanes 4. Allah itu roh. Kalau mau menyembah dia harus dalam roh. Dalam Roh Kudus. Pertanyaan saya, Anda sudah penuh Roh Kudus belum? Kenapa saya bertanya begitu? Sebab sesudah Yesus tidak ada lagi di bumi, maka hadirat Allah itu berada di dalam hidup orang Kristen yang lahir baru dan penuh Roh Kudus. 68 tahun saya berkhotbah keliling di dunia ini. Udah lebih dari 50 negara saya kunjungi menyampaikan firman Allah. Saya mengajar teologi di Belanda. Saya mengajar teologi di Australia. Mengajar. Menyampaikan bahwa hadirat Allah ada dalam Yesus. Tapi juga sekarang membuktikan bahwa hadirat Allah itu ada di dalam orang yang percaya, saudara sekalian. Dalam orang Kristen yang sudah lahir baru, Kisah Rasul pasal 2 ayat 4, di situ dikatakan ya, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh kepada mereka. Kalau berkata-kata dalam roh, nah naonan jelema teh ngaco marahnya. Karena Anda tidak mengalami mujizat Allah. Seyogianya saudara bertanya sama Tuhan, kenapa orang lain kok bisa penuh roh? Saya kok enggak? Ya, ini sungguh-sungguh saya pertanyakan. Di situ hidup kita diubahkan dalam kuasa yang supra alamiah. Tidak lagi hidup cari makan, cari minum, lalu mati. Kita hidup powerful, penuh kuasa. Kalau cuma jadi Kristen ke gereja gitu, terus tua, terus mati. Oh Tuhan, ingat dalam Yohanes 3 ayat yang ke-6. Ya, Kisah Rasul 3 ayat 6. Next. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tapi apa yang kupunya kuberikan padamu demi nama Yesus Kristus. Orang Nazaret itu berjalan. Si Petrus itu pengejutnya bukan main, nyangkal Tuhan Yesus sampai 3 kali. Penakut, tapi setelah dia penuh dengan Roh Kudus, dia menantang bangsa Israel. Oh Yesus yang kamu salibkan itu. Tuhan telah menjadikan dia Tuhan dan Kristus. Satu kali dia berkhotbah, 3.000 orang bertobat. Kenapa? Sebab dia tidak pakai kekuatan manusia, kepintaran manusia. Tapi pakai Roh Kudus sudah sekalian. Ya. Tatkala dia masuk gereja bait Allah, ini orang pakai jas ini, pakai jubah ini pasti orang kaya. Berilah aku makan. Dia menjawab, emas dan perak tidak ada padaku. Tapi dalam nama Yesus, yang timpang berjalan, yang buta melihat, yang tuli mendengar, kuasa Tuhan turun. Hidup dalam kuasa. Hidup kita diubahkan bukan lagi oleh amal perbuatan manusia, tapi oleh Yesus Juru Selamat. Kalau orang beragama, selalu dikatakan zakatmu, fitrahmu, amalmu sudah cukup belum untuk masuk surga. Tiap malam seru Allahu Akbar. Yang diukur amalnya, perbuatannya. Sudah cukup belum? Tapi Kisah Rasul pasal 4 ayat 12 dikatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun selain dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Enggak ada
Jalan selamat tuh nggak ada kecuali dalam Yesus yang membaptis kita dengan Roh Kudus. Karena itu orang Kristen semua dipertanyakan oleh Allah pagi ini. Udahkah engkau dibaptis dengan Roh Kudus? Sebab kita itu biasanya sudah sekarang Matius 6 ayat 41 itu kita mesti sadari. Matius 6 26 ayat 41. Bahwa manusia itu dagingnya lemah, hati berkehendak, dagingnya lemah. Halo, Matius 26 ayat 41 ada enggak? Di situ ditulis daging itu lemah, hati berkehendak tapi daging lemah. Jadi kalau daging kita kalah saja, kita perlu Roh Kudus yang memberi kemenangan dalam hidup kita. Jangan jadi orang Kristen tanpa Roh Kudus. Oh, haleluya. Harus dibaptis dan penuh Roh Kudus. Matius 3 ayat 11 berkata ini. Matius 3 ayat 13. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Ya. Terus Matius 3 ayat 11. Ya. Matius 3 ayat 11. Aku membaptiskan kamu dengan air. Terakhir kita membaptiskan orang dengan air, berapa orang dibaptis terakhir? Ada 20 orang. Wahyudi bilang, aku membaptiskan engkau dengan air. Tapi ia yang akan datang kemudian daripadaku, ia lebih berkuasa daripadaku dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Penting mana baptisan Wahyudi sama baptisan Yesus? Ingat baik-baik. Dia yang datang kemudian akan membaptiskan kau dengan Roh Kudus. Dan dengan api, power, kuasa. Hidup bersemangat, hidup berkemenangan, jangan loyo-loyo. Kenapa ini orang tua masih bersemangat sampai hari ini? Bukan aku yang bersemangat, Roh Kudus yang hidup di dalam aku. Ya. Yohanes 16 ayat 13a dikatakan demikian. Tetapi apabila ia datang ke dalam hidupmu, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Saya cuma bilang hari ini, Kristen tanpa Roh Kudus kalah terhadap godaan setan. Kalah terhadap godaan HP. Sebab Roh Kudus tidak ada di dalam hidupmu, kau kalah. Menangislah, menangisi dirimu. Sebab kalau Roh Kudus itu datang, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Kita bangkit berdiri.